Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi channel kita semua. Nah, di kesempatan sekarang aku bakal ngebahas tentang ini, pertanyaan banyak banget ditanyain semua orang ya. Jadi ini pertamanya, aku tuh sering nerima DM dari kalian, "Bang, ikanku kok kayak gini?" Rata-rata ikan yang mereka tuh gendut-gendut ngawur banget. Dan gendutnya itu nggak jelas ya, jadi sampai buntek gitu loh. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku bakalan coba ngejelasin buat teman-teman yang kepengen ikannya cepet besar ya, ini cepet besar. Itu aku ada tips karena itu udah berhasil di banyak ikan ya. Salah satunya Andrao yang dibeli atau di BT sama adminnya Denpasar Snakehead Club. Itu aku cuman keep 1,5 bulan dari size 45 cm. Setelah itu 1,5 bulan itu ikan sudah mangap-mangap. Setelah itu ya langsung dapat auranti di BT, jadi untung banget kan. Setelah itu juga ada gokong itu juga hasil dari ngepus ya, jadi ngepus dari caraku sendiri. Setelah itu asiatica yang akan aku jadikan contoh sekarang, aku jadikan bahan, karena mungkin kalau aku kasih bahan contoh si gokong atau ikan yang lainnya mungkin udah bosen ya. Jadi sekarang aku bakalan coba ngejelasin dengan contohnya itu asiatica aku. Nah, buat teman-teman juga nih yang masih bingung ibaratnya, "Bang, aku mau keep cana yang kayak gampang untuk dikip apa ya kira-kira?" Kalau aku pribadi saranin buat kalian itu pelihara asiatica, karena pada dasarnya terutama asiatica WS. Kenapa? Karena asiatica WS ini nggak banyak treatment, jadi ikannya yang penting besar. Atau kalau kalian yang suka kurus ya tinggal dikurusin, tapi ya tetap ikannya nggak cepet besar. Tapi kalau kalian mau push penampakannya gimana, nanti kalian bisa lihat. Asiatica WS itu nggak terlalu banyak treatment, jadi nggak ada warna, jadi warnanya cuma hitam. Kalian cuma tinggal pakai BTT. Kalau belum ada yang tahu yang BTT itu gimana, bisa cek videonya tentang BTT. Kalian tinggal setting BTT, push makan sesuai dengan nanti yang aku jelasin. Ya udah simple. Kalau masalah gondrong itu genetik, masalah white spotnya itu genetik. Jadi simple banget. Dan buat kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gitu kita intro dulu. Oke guys, jadi ini dia asiatica yang aku udah keep dari Februari awal tahun ya. Mungkin di tanggal 14 atau 15 tahun kemarin. Ya tahun ini sih jadinya ya, Februari. Nah, ini kurang lebih jadi udah hampir setahun, tapi belum ya. Mungkin Februari baru setahun. Dan aku keep dari 3 cm, dulu belinya di Malang. Ini belinya PO dulu, Om Biokan ya, kita beli 10 ekor dan dibagi sama beberapa temanku. Mungkin kalau masih ada, mungkin yang masih aku kenal, maksudnya orangnya yang masih ada, yang masih dekat sama aku, yang keep saudaranya dia ini, ada namanya Harry, itu dia masih keep, tapi di tempatnya dia itu size-nya masih 20-an atau 18-19 mungkin ya. Sedangkan ikanku sendiri ini size-nya udah di 27-28 mungkin ya, 27-28. Dan ikan ini sempat jadi perdebatan di grup Asiatica Indonesia. Mungkin dari teman-teman yang ikut di grup Asiatica Indonesia itu coba klik aja namaku, Yoga Pratama. Di sana itu ada aku komen di satu komenannya orang yang nanya cara pola makan ikan gimana. Aku sempat komen di sana, dan aku mohon maaf mungkin kalau di sini ada adminnya grup Cana Asiatica Indonesia atau yang lainnya. Di sana aku debat sama 2 orang sampai aku bawa kasusnya itu ke agak lebih serius ya. Jadi aku itu sampai DM atau inbox admin dari Asiatica, Cana Asiatica Indonesia buat nyelesain masalahku, karena aku dikira bohong. Waktu itu tuh kalau nggak salah masalahnya itu di bulan Oktober mungkin, atau sebelum itu mungkin Agustus mungkin ya, aku lupa, atau Juni mungkin, bahkan aku lupa. Jadi waktu dia masih di size 25-26. Jadi masalahnya itu bener-bener kayak yang gimana ya, kayak ruwet banget gitu loh. Di sana padahal aku berbagi. Jadi ya berbagi untuk cara ngepus ikan itu gimana biar nggak gendut dan bener-bener biar maksimal gitu loh. Jadi banyak banget orang yang ngepus ikannya sampai perutnya gendut tapi nggak besar-besar ikannya. Di sana itu ada masalah dari cara pemberian pakan. Jadi ngepus itu juga ada caranya gitu loh. Cuman selalu ada minusnya. Jadi kalau ikan dipus itu sama kayak si gokong, aurantiku. Jadi ikan dipus itu nggak bagus.
Jadi untuk diwarna, terutama biasanya untuk diwarna itu nggak bagus karena usia belum matang tapi size-nya sudah wow, udah gede gitu loh. Sama kayak Gokong itu pus-pusan ya. Jadi dia sekarang size-nya udah 26, sedangkan aku keep dia itu kalau nggak salah itu dari Agustus mungkin ya. Dan sekarang tuh 26 dari size 9-10 cm. Dan itu juga bener-bener wow banget karena temen-temennya dia belum ada yang size segitu. Cuman sekali lagi itu jadi perdebatan untuk orang-orang yang nggak kenal aku, terutama nggak kenal secara langsung ya. Jadi itu banyak banget dapat perdebatan dari teman-teman, terutama yang nggak kenal sama aku. Jadi dia cuma tahu aku di sosmed, tahu aku berbagi gimana caranya gitu. Oh ya, ini untuk Asiatica yang sekarang ini yang ada di video ini, Asiatica White Spot, size-nya 27-26. Oh ya, untuk pola makan sendiri aku bakal berbagi dari size 3 cm sampai 5 cm ya. Jadi 3 cm sampai 5 cm aku push pakai cacing sutra, bukan cacing beku ya. Jadi kalau cacing beku itu kita ngasih makannya kan ada waktunya, tapi kalau kita pakai cacing sutra itu benar-benar nggak ada waktu ya. Jadi kita taruh cacing sutra hidup, jadi dia bakalan makan kapanpun dia mau gitu loh. Jadi kapanpun dia mau dia bakalan terus makan. Itu yang pertama sampai size 5-6 cm atau 5 cm aja udah cukup lah. Jadi setelah size 5 cm aku kasih dia makan itu ulat kandang. Ulat kandang itu aku kasih makan sehari 3-4 kali, 5 kali ya. Jadi intens banget untuk makannya sendiri tuh intens banget. Jadi ya sering banget ya. Jadi sehari itu 3-5 kali. Karena posisi aku juga kerja di rumah, nggak sibuk-sibuk banget, jadinya dia terus aku kasih makan. Jadi ulat kandang itu aku kasih sampai dia di size 8-9 cm. Aku kasih makan ulat kandang. Nah setelah ulat kandang di size 9-10 itu aku masukin dia ulat Hongkong. Dan ulat Hongkongnya itu aku cuman kasih dia yang putih. Dan itu masih sama untuk pola makan sendiri itu sehari 4-5 kali. Dan makannya itu jangan sampai perutnya itu gemuk banget, itu jangan. Jadi secukupnya aja, mungkin sekali makan 2 ulat Hongkong, tapi sering. Jadi makan sedikit tapi sering. Karena apa? Kalau kita kasih makan dia sekali tapi langsung banyak, itu di pencernaannya dia itu nggak bakalan bagus. Karena pencernaannya dia itu bakalan susah untuk mencerna makanan yang benar-benar padat banyak di perutnya dia gitu. Jadi kita harus akalin dia dengan cara kasih makan sesering mungkin, tapi dengan porsi yang bukan sedikit tapi secukupnya. Nah kayak ini, dia ini baru habis makan, kalian bisa lihat perutnya. Nah dia ini baru habis makan ya. Nah dan untuk sekarang sendiri mulai dari size, jadi aku push itu sampai size 25an ya. Dan di size 25 up itu sampai sekarang dia ini makannya sehari cuman 2 kali. Tapi sekali makan dia ini makan ulat Hongkong 7-8 ulat Hongkong dalam 1 kali makan, dan sehari makannya 2 kali. Dan untuk mental sendiri ini benar-benar drop. Jadi ikannya settle banget gitu loh. Tapi dia nggak galak semenjak dulu pernah di pairing. Jadi ikan ini pernah mau aku breeding sama yang jantan. Setelah itu karena sampai lebih dari 2-3 bulan dia nggak bertelur, akhirnya aku pisah. Nah setelah agak lama, karena kenapa aku bisa tuh karena emang usianya masih kecil ya. Jadi usianya kecil tapi size-nya gede gitu. Sedangkan punya orang-orang size 15-19 tuh udah bertelur gitu. Tapi usianya sudah tua punya mereka. Sedangkan punya aku sendiri itu size-nya masih terlalu muda, belum ada setahun gitu loh. Nah akhirnya aku bisa. Setelah aku campur lagi akhirnya dia berantem, dan ya kalian udah tahu pasti hancur banget. Yang jantan dihajar sama si betina. Nah akhirnya di sana aku nggak berani lagi untuk pairing dia. Mungkin nggak tahu ke depannya ya, mungkin aku pairin atau enggak. Dan banyak banget yang bilang, bang Asiatica itu kalau gendut jelek. Ya terserah itu menurut kalian, tapi aku sendiri nggak suka ikan kecil, nggak suka puasa nahan size untuk Asiatica sendiri. Karena Asiatica sendiri ini size nya kecil, jadinya aku nggak mau nahan size nya dia loh. Jadi aku pengen lihat dia jumbo, dan ini bakalan tetap aku kasih makan sehari 2 kali dengan porsi yaitu 10-9 ya, mungkin 8-9 sampai 7 ulat Hongkong sekali makan, dan sekali makan tuh 2 kali sehari.
Nah ini Asiatica WS. Nah buat kalian yang mau keep Asiatica atau gini ya, mungkin buat teman-teman yang masih bingung untuk keep ikan apa yang gampang, ya kalau aku saranin sendiri keep Asiatica aja, karena Asiatica ini nggak banyak treatment, terutama yang WS ya, jadi nggak ada menaikkan warna atau apapun. Untuk white spot sendiri itu kan genetik, jadi ya nggak ada, jadi kalian tinggal keep, kalian kasih makan, kalian berikan tempat yang bagus, mungkin lebihnya itu kalian kasih kaca biar dia galak ya. Jadi kurang lebih kayak gitu aja untuk berbagi apa ya, cerita atau treatment juga untuk Asiatica. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang oh ya ini sedihnya Asiatica sekarang itu harganya bener-bener anjlok ya. Jadi dulu babyan Asiatica itu dulu, ini ngomongin dulu sebelum aku keep Asiatica ya. Jadi dulu tahun lalu mungkin ya, awal-awal tahun lalu 2020 itu awal tahun, Asiatica itu harganya pernah sampai 200.000 loh. Setelah itu di awal tahun 2021 dimana aku beli ini di bulan Februari itu, Asiatica itu harganya sudah turun yaitu 50.000. Tapi kebetulan karena aku belinya dari Malang, tapi murah di Malang itu dapat murah di seller, jadi kita beli partai. Aku ngambil 10 ekor waktu ini. Sama ngambil ikan-ikan yang lain juga kayak Stewarti itu juga ngambil teman-teman yang lain. Jadi kita ngambil di satu orang tapi ikan yang berbeda-beda. Teman juga ada yang ngambil Auranti, ambil Pulcra gitu. Kebetulan aku ngambil Asiatica dan dapat harga 20.000 nih. Size 3 cm dulu. Dan ya akhirnya sekarang kayak gini kurang lebih penampakan ikannya. Dan buat kalian yang mau keep ikan dan tapi bingung yang paling gampang perawatannya apa, kalau aku saranin salah satunya adalah Asiatica. Kalian bisa keep terutama yang WS. WS itu nggak terlalu banyak untuk treatment. Oke, kurang lebih kayak gitu aja. Dan oke, see you di next video. Bye bye.